Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kita masih di tema 5, pembelajaran 4, subtema 1, kelas 2. Ayo mengamati. Ini Benny dan ayahnya sedang bercakap-cakap. Ayah, apakah nama benda ini? Benda ini disebut jangka sorong. Apa kegunaan benda ini ya? Gunanya untuk mengukur benda berbentuk lingkaran seperti mur dan pensil. Perhatikan gambar berikut. Berikan centang untuk benda-benda yang dapat diukur dengan jangka sorong, yaitu benda-benda sesuai dengan percakapan tadi adalah benda yang berbentuk lingkaran, yang digunakan dan berbentuk lingkaran untuk mengukur ketebalan bendanya, diameter, dan kedalamannya. Yang nomor 1 ini adalah obeng. Obeng yang digunakan adalah ujungnya ini sehingga tidak berbentuk lingkaran, maka tidak bisa diukur dengan jangka sorong. Ini adalah tang. Tang ujungnya tidak berbentuk lingkaran sehingga tidak bisa diukur dengan jangka sorong. Yang ketiga adalah mur. Mur ini untuk ketebalannya bisa diukur dengan jangka sorong karena apa? Karena berbentuk lingkaran. Yang keempat pahat. Pahat tidak berbentuk lingkaran sehingga tidak diketahui diameternya. Demikian juga kunci pas tidak berbentuk lingkaran sehingga tidak diketahui diameternya. Kemudian ini adalah kunciring. Kunciring ini berbentuk lingkaran sehingga bisa diukur diameternya menggunakan jangka sorong. Kamu telah belajar tentang puisi. Diskusikan bersama orang tuamu. Diskusi tentang cara menulis puisi. Ini cara menulis puisi yaitu menentukan tema, memilih kata, merangkai kata menjadi bait puisi. Carilah contoh puisi tentang anak. Ini Bu Guru sudah membuatkan contoh puisi tentang anak. Bu Guru bacakan ya. Anakku, sejak kecil kau kutimang-timang. Setiap waktu minta dipeluk dan disayang. Kini kau telah dewasa, rajin belajar dan membantu orang tua. Ilmu yang telah kau dapat, jadikanlah bekal untuk mencapai asa. Anakku, jagalah perilakumu, jagalah akhlakmu. Mudah-mudahan Sang Pencipta selalu menjagamu di setiap waktu. Itu contoh puisi yang dibacakan oleh Bu Guru. Kemudian kita lanjut ke pembelajaran 5. Pada sore hari Benny mempunyai tugas. Tugas Benny membersihkan sangkar burung. Kemudian Benny mengambil sangkar burung. Benny membersihkan sambil bernyanyi. Benny menyanyikan lagu Burung Kutilang. Ini lagu Burung Kutilangnya ya. Kita nyanyikan bersama-sama. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tajemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru trilili, sambil berloncat-loncatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya menentang langit biru. Tandanya suka, ia berseru trilili. Ya, ini sudah menyanyikan lagu Burung Kutilang. Ayo mengamati. Perhatikan gurumu membacakan puisi tentang burung kutilang. Dengarkan penuh dengan konsentrasi. Ini berarti lagu ini juga bisa dijadikan untuk puisi. Mari kita bersama-sama baca bersama-sama puisinya ya, dengarkan. Burung kutilang. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi.
bersiul-siul sepanjang hari. Dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru, trilili, lili, lili, lili. Sambil berloncat-loncatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya, menentang langit biru, tandanya suka ia berseru, trilili, lili, lili, lili. Kamu telah mendengarkan puisi yang dibacakan gurumu. Buatlah pertanyaan tentang puisi tersebut. Mintalah temanmu menjawabnya. Pertanyaannya nih sudah Bu Guru buatkan ya. Di manakah burung kutilang berbunyi? Jawabannya adalah di pucuk pohon cemara. Sekarang diskusikan dengan temanmu makna kata berikut. Cemara maknanya pohon yang berbatang tinggi lurus, pohonnya menyerupai tiang, daunnya kecil-kecil seperti lidi. Bersiul, yaitu maknanya menirukan bunyi suling dengan mulut. Jemu maknanya bosan. Berseru maknanya menarik perhatian dengan suara nyaring. Paruh maknanya mulut burung, mulut ayam, dan itik. Kamu perlu menguji hasil diskusimu. Caranya dengan mengerjakan berikut. Petunjuk, temukan kata yang sesuai dengan maknanya. 1. Mulut burung, ayam, dan itik berarti itu adalah paruh. Ini sudah Bu Guru temukan di sini kata-kata paruh. Yang kedua, menirukan bunyi suling dengan mulut. Berarti adalah siul. Kalau kita coret bersiul, ini ternyata hurufnya arsiul, jadi siul saja ya. Terus menarik perhatian dengan suara nyaring, berseru. Ini sebagai contohnya. Kemudian yang nomor 4 adalah kata yang sama dengan bosan, jemu. Tadi ini ya, jemu, jemu. 5. Pohon yang berbatang tinggi lurus, pohonnya menyerupai tiang, berarti cemara. Ini sudah ditemukan. Kita lanjut. Ayo membaca. Pahami puisi berikut. Bacalah dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Ya, kita belajar membaca di depan kelas atau di depan Bapak Ibu. Burung Berkicau, karya Erika Artadini, SD Negeri Kebumen 1. Di pagi hari, kulihat engkau berayun-ayun sambil berkicau. Kadang ku ingin memiliki sayap dan suara sepertimu. Suara yang merdu, kicauan di langit biru. Nah, sehabis teman-temanmu tampil, kamu itu disuruh memberi tanggapan tampilan tentang teman-temanmu. Sehabis kamu tampil, temanmu juga diharapkan memberi tampilan tentang penampilanmu. Nah, cara memberi tanggapan adalah dengan menyatakan kelebihan dan kelemahan dalam membaca puisi yang dibacakan temanmu, atau nanti temanmu akan mengungkapkan apa sih kelebihanmu dalam membaca puisi, apa sih kelemahanmu dalam membaca puisi, sehingga dengan kelebihan yang kau miliki, kau bisa mengembangkannya, dengan kelemahan yang kau miliki, kau bisa memperbaikinya. Jadi jangan sedih ya, ini contoh cara menanggapi. Kelebihan, membacanya sudah lancar. Kelemahan, intonasi masih monoton. Monoton itu masih biasa-biasa saja, datar, tidak ada naik, tidak ada turun, itu namanya monoton. Dan belum berekspresi. Jadi kalau membaca puisi ekspresi, gembira ya wajahnya ditampilkan gembira, sedih ya sedih, itu namanya contoh ekspresi. Jadi tidak seperti membaca biasa. Mungkin sekian dulu ya video pembelajaran kali ini. Ingat yang belum subscribe, tetap subscribe agar bisa melihat video pembelajaran lainnya. Wassalamualaikum.